Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, I am Viga, here as your presenter. Topik yang hari ini akan saya bahas adalah tentang kurikulum. Sebelumnya, kamu semua pasti sudah dengar bukan tentang kurikulum? Kurikulum merupakan kata yang paling sering kita dengar sebagai seseorang yang sudah melewati masa-masa pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga saat ini yaitu jenjang perkuliahan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas satu persatu. Topakino, laba. Oke, laba. Menurut Wiggins dan McTighe, kurikulum merupakan seperangkat rancangan mata pelajaran yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan oleh guru kepada siswanya. Dalam hal ini, kurikulum merupakan sebuah cetak biru pembelajaran yang akan dipelajari untuk mencapai sebuah tujuan. Sejatinya, kurikulum di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi sama seperti masa-masanya, pada masa itu kurikulum di Indonesia sangat kental diwarnai dengan masa-masa penjajahan. Jadi pada masa itu, rakyat Indonesia, orang-orang pribumi dijadikan sebagai sumber daya manusia untuk kepentingan penjajahan. Lalu pada periode pra-kemerdekaan di zaman penjajahan Belanda, di Indonesia didirikan sekolah-sekolah untuk pribumi. Untuk sekolah rendah ada dua macam. 1. Sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 diperuntukkan untuk pribumi. Lama pendidikan sebanyak 3 tahun dan pembelajaran yang diajari adalah menulis, membaca, dan berhitung. Lalu ada sekolah kelas 2, di mana sekolah kelas 2 diperuntukkan untuk pegawai-pegawai rendahan. Mereka diperlukan untuk keperluan kantor-kantor pemerintahan. Masa pendidikannya selama 4 sampai 5 hingga 7 tahun. Lalu ada sekolah kelas ningrat, di mana sekolah kelas ningrat ini diperuntukkan untuk kalangan-kalangan atas. Lama pendidikan sebanyak 3 tahun. Masa itu terus berlanjut hingga berubah menjadi masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang, seluruh sekolah rendah, seluruh sekolah tingkatan pada zaman Belanda dihilangkan. Lalu Jepang membangun sekolah untuk pribumi yang dinamakan Kokumengakko. Lama sekolah di sana sebanyak 6 tahun. Pribumi yang bersekolah di sana diwajibkan untuk mengikuti latihan militer. Mereka diperlukan sebagai sumber daya manusia untuk kepentingan peperangan. Lalu ada fungsi kurikulum. Bagi guru, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Bagi siswa, kurikulum memiliki 6 fungsi. 1. Penyesuaian. Artinya, kurikulum mampu mengarahkan siswa untuk dapat berinteraksi dengan perubahan lingkungannya. 2. Integrasi. Artinya, kurikulum mampu menciptakan kepribadian yang utuh yang dibutuhkan untuk hidup. Lalu yang ketiga, ada fungsi diferensial. Artinya, kurikulum mampu memberikan pelayanan kepada para peserta didik atas perbedaan yang mereka miliki. Lalu ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik artinya kurikulum mampu memberikan pengertian dan perhatian kepada siswa agar mereka mengerti bagaimana potensi dan bahkan kekurangan mereka sebagai seorang peserta didik. Lalu yang keempat ada fungsi persiapan. Artinya, kurikulum mampu mempersiapkan siswa jika mereka ingin melanjutkan studi mereka ke jenjang berikutnya. Lalu ada fungsi pemilihan, di mana kurikulum mampu memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih program yang diinginkannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Lalu ada peran kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Apa-apa saja? 1. Konservatif. Kurikulum dalam peran konservatif maksudnya dapat menafsirkan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada peserta didiknya.
Dalam hal ini, artinya kurikulum mampu menciptakan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Lalu ada kreatif. Kreatif artinya kurikulum mampu mengembangkan dan selalu berkembang dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada saat ini dan untuk pada masa depan. Lalu ada kritis dan evaluatif. Di sini artinya kurikulum mampu memilih nilai, budaya, bahkan pengetahuan yang akan diwariskan. Kenapa harus memilih? Kenapa harus kritis? Karena tidak semua nilai, budaya, dan pengetahuan tersebut cocok atau diperlukan dalam kondisi masyarakat pada saat ini. Nyatanya, kurikulum tidak akan bisa berjalan tanpa adanya medium atau orang yang mengajarkan atau yang menerapkan kurikulum tersebut. Lalu disitulah ada guru sebagai medium dari kurikulum. Guru sendiri memiliki peran dalam kurikulum apa saja? Ada 4. 1. Implementers. Di sini guru berperan sebagai pengaplikasi kurikulum yang sudah ada dan kurikulum yang sudah disusun. Tetapi di sini ruang gerak guru tidak bisa terlalu bebas karena guru tidak bisa menentukan isi ataupun metode dari kurikulum itu sendiri. 2. Adapter. Di sini guru sebagai penyelaras karakteristik dan kebutuhan siswa juga daerah di tempatnya. 3. Developers. Sebagai developer seutuhnya, di sini guru sudah bisa menyusun kurikulum sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. 4. Researchers. Di sini guru sudah memiliki tanggung jawab untuk menguji komponen-komponen kurikulum, misalnya seperti strategi kurikulum, metode kurikulum, ataupun bahan ajar kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki landasan dalam proses pengembangan kurikulum itu sendiri. Menurut Wina Sanjaya ada 3 landasan pengembangan kurikulum. 1. Ada landasan filosofis. Landasan filosofis memiliki 4 fungsi dalam proses pengembangan kurikulum. 1. Dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Di sini artinya kurikulum dapat menentukan mau dibawa kemana siswa tersebut. Apakah siswa tersebut diperuntukkan untuk langsung terjun ke dalam masyarakat atau siswa tersebut diperuntukkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. 2. Menentukan isi atau materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, kurikulum dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Lalu ada landasan psikologis. Para peserta didik memiliki banyak keunikan dalam diri mereka sendiri, baik itu keunikan dalam segi minat, bakat atau potensi, dan karakteristik. Oleh karena itu, di sini psikologi diharuskan untuk memperhatikan perkembangan psikologis dan perkembangan psikologis belajar anak. Lalu ada landasan sosiologis teknologis. Kurikulum sebagai pedoman pendidikan sebaiknya harus relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada saat ini. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kurikulum tidak boleh menjadi alat yang usang sebagai pedoman pendidikan. Kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum termasuk guru harus mampu mengupayakan pengembangan isi dan strategi kurikulum. Apa itu prinsip? Prinsip merupakan dasar, keyakinan, dan pendirian. Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pengembangannya kurikulum memiliki prinsip-prinsipnya tersendiri. Makanya, kurikulum tersebut bisa menjadi sebagai pedoman dalam pendidikan. Relevansi. Relevansi memiliki 2 sisi.
Dari sisi internal artinya harus adanya keserasian antar isi atau materi, strategi atau metode, dan pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Lalu dari sisi eksternal, keserasian antar materi, isi, metode ataupun strategi, dan pengalaman belajar harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Lalu ada fleksibilitas. Fleksibilitas juga memiliki dua sisi. Bagi guru, kurikulum harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi. Bagi siswa, kurikulum harus memberikan pilihan sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan dan dimiliki oleh siswa. Lalu kontinuitas. Keterikatan dan kesinambungan antar materi pembelajaran harus dijaga antar jenjang pendidikan dan program pendidikan. Kenapa? Karena hal ini ditakutkan jika terjadinya pengulangan-pengulangan, maka proses pembelajaran tersebut tidaklah efektif. Lalu efektivitas. Di sini efektivitas juga memiliki dua sisi. Satu dari sisi guru, yaitu bagaimana guru dapat mengimplementasikan program yang sudah disusun dan direncanakan. Lalu dari sisi siswa, diperhatikan bagaimana seberapa lama siswa dapat mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada efisiensi, artinya perbandingan antara waktu, tenaga, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang sudah didapatkan. Satu, kurikulum ideal. Kurikulum ideal artinya kurikulum sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses pembelajaran. Contoh kurikulumnya ialah kurikulum SMU 1989 dan kurikulum SD 1975. Lalu ada kurikulum aktual, artinya kurikulum yang dapat dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya seperti kurikulum menuntut sekolah untuk melakukan praktek. Lalu sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan praktek tersebut. Misalnya seperti saat guru biologi ingin melakukan penelitian terhadap bakteri. Lalu sekolah memiliki sarana berupa laboratorium IPA. Jadi guru tersebut dapat menggunakan laboratorium tersebut dalam proses pembelajarannya untuk pengimplementasian dari kurikulum tersebut. Lalu ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu hasil dari proses pendidikan yang tidak direncanakan sebelumnya. Kurikulum memiliki 4 komponen dalam proses pembentukan dan pengembangannya. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan artinya ditentukan dahulu tujuan atau hal apa yang ingin dicapai. 2. Isi atau materi. Di sini artinya harus ditentukan pembelajaran apa atau pengalaman belajar apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kurikulum tersebut. Lalu 3. Ada metode atau strategi. Metode atau strategi tersebut merupakan pengimplementasian dari 2 komponen sebelumnya, yaitu tujuan dan isi. Metode dilakukan oleh guru, ingat, sebagai implementer. 4. Evaluasi. Evaluasi artinya menilai secara keseluruhan bagaimana proses implementasi. Juga memberikan umpan balik guna penyempurnaan dari tujuan, isi, dan metode. Jadi, keempat rangkaian komponen tersebut tidak dapat dipisahkan ataupun tidak dapat dihilangkan satu persatu, karena setiap komponennya memiliki peran tersendiri dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.